Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mengasah potensi daripada anak. Bayu, tadi kalau kita berbincang di segmen sebelumnya bahwa ternyata setiap tahapan kita punya treatment yang berbeda pada anak untuk istilahnya menghadapi potensinya, mengembangkan potensinya, minat dan bakatnya. Kalau tadi mungkin pas kecil ya wajar lah berubah-ubah, yang tadinya les nyanyi suka, besok-besok nggak mau lagi. Tapi kalau usia remaja tapi masih berubah-ubah, ini apakah ada salah di saat istilahnya fondasi kecilnya, atau memang bisa saja terjadi dan ya memang berjalannya waktu sesuai tadi ada paparan dari lingkungan dan segala macam? Oke, kita nggak bisa patokin sama semua anak itu akan berubah-ubah atau enggak. Ada anak memang yang dari awal tuh udah sangat-sangat gigih, dia pengen punya minat tertentu di bidang tersebut, dia tahu potensi tersebut sehingga pada saat dia dengan sangat mantap memilih jurusan tersebut gitu kan. Ada beberapa anak yang memang sudah sangat terbentuk gitu dari awal. Tapi ada juga mungkin beberapa orang tua yang sulit, belum tahu bahkan gitu kan. Kalau kemudian bicaranya itu udah di usia 18-19 tahun gitu kan, perlu bantuan untuk menggali gitu sebenarnya sukanya apa. Tapi kalau sebelum-sebelumnya supaya nggak terjadi seperti itu gitu, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan penggalian tersebut dari mulai sekitar umur 14 tahun, 15 tahun gitu kan, atau ya 14 tahun, 15 tahun, udah mulai dipaparkan dengan banyak bidang pekerjaan. Sudah mulai kemudian diberi pemahaman tentang ini hobi yang mungkin bisa dijadikan potensi karir, ada juga yang hobi yang nggak bisa dijadikan potensi karir. Nah itu harus dibicarakan dengan anak, memang idealnya dari kalau kita bilang SMP kelas 3 atau kelas 9 ya sekarang bilangnya. Kelas 9, kelas 8, kelas 9, kelas 10 tuh udah mulai bicara tuh ya, arahnya mau kemana, mau seperti apa. Gimana ya kalau misalkan mungkin ada seorang orang tua yang mungkin nggak sabaran untuk bisa menggali potensi daripada anak, yang melihat anaknya kok kayaknya ambang aja di semua bidang gitu ya. Saudara akhirnya dipilihkan lah satu bidang yang bukan, mungkin bisa jadi bukan potensinya. Bagaimana anak dalam kondisi ini menjalani sesuatu yang pastinya ini akan jadi keputusan dia jangka panjang tapi bukan potensinya. Oke, sebenarnya itu agak kurang tepat ya kalau kemudian orang tua yang memutuskan secara sepihak tanpa kemudian mendiskusikan dengan anak bidang apa yang kemudian akan dia pilih menjadi bidang karirnya dia. Karena kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, mengenai karir itu kan nggak cuma satu waktu sekarang aja gitu, tapi jangka panjang. Makanya butuh orang-orang yang benar-benar involved di situ, emang suka, emang mau, emang kemudian sepenuh hati melakukan itu. Jadi kalau misal keputusannya sepihak, mungkin bisa dirasa itu kurang tepat gitu. Akan ada beberapa resiko seperti mungkin studinya tidak selesai, kemudian juga mungkin anak akan berpindah dari yang track recordnya nggak terus di situ gitu, tapi kuliahnya apa, mungkin pekerjaannya yang lainnya. Tapi itu kalau menurut saya sih sekarang ya enggak menjadi sebuah masalah. Walaupun ada kemungkinan juga anak akan tetap berhasil menjalani bidang itu. Karena sebetulnya kan ketika anak punya kecerdasan yang cukup, artinya tidak mengalami gangguan dalam proses kecerdasan, kemudian lingkungan pun cukup mendukung untuk itu gitu kan. Kemudian pada saat anak mendapatkan kesulitan, kalau yang emang bakat minatnya di situ kan nggak perlu dorongan banyak dari orang tua, dia punya dorongan internal untuk kemudian menyelesaikan hambatan tersebut kan. Tapi kalau misal memang dipaksakan atau orang tua yang menentukan, kan tentunya juga pada saat menghadapi masalah butuh banyak dorongan lagi dari orang tua untuk ayo bangun, yuk kamu bisa, ayo. Nah ini siap nggak ekstra untuk itu, siap dan mau nggak orang tuanya melakukan itu. Jangan kemudian di awalnya dipaksakan, pada saat anak nggak suka dan mengalami masalah, orang tuanya kan udah itu aja, dianggap anak bisa menyelesaikan itu sendiri gitu kan. Itu dia. Harus siap dengan itu juga. Nah itu kalau mungkin kasusnya berbeda lagi, kalau misalkan si anak merasa dia mau melakukan itu, dia meminati bidang itu. Contoh misalnya anak saya punya cita-cita nantinya saya mau jadi tentara, tapi saya tidak melihat banyak hal yang arahnya ke sana, justru potensinya di tempat-tempat lain. Bagaimana cara kita mengomunikasikan hal tersebut agar mungkin diarahkan ke tempat lain, atau memang support saja apa yang dia inginkan? Dalam menangani klien atau pasien yang tes bakat minat gitu, kadangkala itu ketemu dengan anak-anak yang cita-citanya itu untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kognitif yang cukup tinggi gitu ya, sehingga sementara setelah kita lakukan tes IQ rasa-rasanya itu nggak sampai di situ gitu, sehingga di situ memang kita perlu untuk berdiskusi baik dengan orang tua maupun anak. Kalau memang dirasa udah sangat nggak mungkin sekali gitu kan, itu kita akan memberikan beberapa alternatif pekerjaan yang mungkin tidak sampai seserius itu, tapi mendekati bidang tersebut. Jadi masih bisa, mungkin nggak harus sampai misalnya bidang yang sangat eksklusif ini, tapi ada loh bidang-bidang lain yang masih related dengan itu dan bisa jadi kamu akan suka. Nah itulah sebetulnya
salah satu fungsi dari tes bakat minat, kita bisa lihat kemampuannya sesuai nggak dengan apa yang ia cita-citakan gitu kan. Dan kalau kemudian misalnya memang kemampuannya itu kita rasa cukup gitu, ya nggak apa-apa, kita untuk sarankan bisa untuk di bidang tersebut. Oke, gitu. paling tidak mendekati lah, karena memang harusnya berkomunikasi dengan baik ya Mbak, karena ada orang tiba-tiba jadi kurang kompeten karena berada di tempat yang salah. Iya. Ada juga mungkin inkompeten selama ini orang tua selalu tahu yang terbaik untuk anak. Mungkin iya saat dia berkomunikasinya juga baik ya bersama anak ya Mbak. Iya. Oke, ini seru banget hari ini. Semoga ini bisa jadi suatu hal yang bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah. Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga ya. Nah, keluarga Indonesia, saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.